Ayah bunda, apakah kalian merasa tubuh semakin lelah dan tak bertenaga di usia 40 ke atas? Jangan biarkan kebiasaan buruk merusak hari-hari indah kalian. Dalam video ini, kami akan membongkar 8 kebiasaan buruk yang sering dilakukan lansia, yang bisa memperburuk kesehatan dan membuat kalian merasa lebih tua dari usia sebenarnya. Tonton sampai habis, karena kalian akan terkejut dengan betapa mudahnya menghindari kesalahan ini dan merasakan perbedaan besar dalam hidup kalian. Ayah bunda, jika video ini bermanfaat dan membantu kalian untuk hidup lebih sehat, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Dengan menekan tombol subscribe, kalian tidak akan ketinggalan tips-tips sehat lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Kami juga ingin tahu dari mana saja ayah bunda menonton video ini. Yuk, tulis di kolom komentar, asal daerah dan umur kalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih telah mendukung kami, dan tetap semangat untuk hidup luar biasa. Terima kasih sudah subscribe dan bergabung bersama kami di Lansia Luar Biasa. Sekarang, mari kita mulai dengan salah satu kebiasaan yang seringkali dianggap sepele namun dapat membahayakan kesehatan ayah bunda, yaitu langsung bangun dan berdiri terburu-buru setelah tidur. Ini bisa memicu masalah seperti pusing atau bahkan jatuh. Yuk, kita bahas lebih lanjut. Banyak lansia yang terbiasa bangun tidur dan langsung bergegas berdiri, tanpa memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan diri. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti kebiasaan yang biasa dilakukan, namun langsung berdiri terburu-buru setelah tidur bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada lansia. Setelah tidur semalaman, tubuh kita dalam kondisi yang tidak aktif, dan tekanan darah kita cenderung menurun. Jika kita langsung berdiri tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan diri, bisa terjadi penurunan tekanan darah mendadak yang menyebabkan pusing, bahkan bisa berisiko jatuh. Pusing atau bahkan kehilangan keseimbangan saat bangun tidur adalah masalah yang cukup sering dialami lansia, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat hipertensi atau masalah jantung. Kondisi ini dikenal dengan istilah hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah yang terjadi saat seseorang berdiri dari posisi duduk atau tidur. Gejala ini bisa sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang rentan terhadap cedera akibat jatuh. Selain itu, tubuh kita juga perlu waktu untuk meregangkan otot-otot dan memperbaiki sirkulasi darah setelah beristirahat sepanjang malam. Jika kita terburu-buru dan langsung berdiri, otot-otot tubuh yang kaku bisa menyebabkan ketegangan atau bahkan cedera. Kaki dan punggung yang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menopang tubuh bisa memicu rasa sakit atau kram. Lalu, bagaimana cara yang benar? Saat bangun tidur, usahakan untuk duduk terlebih dahulu di tempat tidur selama beberapa detik sebelum mulai berdiri. Ambil napas dalam-dalam untuk membantu tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Setelah itu, gerakan kaki secara perlahan untuk menghindari rasa pusing. Setelah merasa tubuh cukup siap, baru perlahan berdiri dan lakukan sedikit peregangan atau gerakan ringan untuk mengaktifkan otot dan sendi. Penting juga untuk memeriksa kondisi tempat tidur dan lantai, agar tidak ada halangan atau benda yang bisa menyebabkan terjatuh. Jika Anda merasa pusing atau tidak stabil, jangan ragu untuk meminta bantuan atau menggunakan alat bantu seperti tongkat atau walker untuk membantu keseimbangan. Dengan memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah tidur, kita tidak hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga membantu tubuh kita untuk memulai hari dengan lebih sehat dan bugar. Jadi, ingatlah untuk bangun dengan tenang dan memberi tubuh waktu untuk bangkit sebelum melangkah ke aktivitas berikutnya. Setelah kita bahas tentang pentingnya memberi tubuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah bangun tidur, hal berikutnya yang sering diabaikan adalah sarapan. Banyak ayah bunda yang sering melewatkan sarapan atau memilih sarapan yang tidak sehat. Padahal, sarapan yang baik sangat penting untuk memberikan energi sepanjang hari. Mari kita lihat apa yang harus kita konsumsi di pagi hari. Sarapan adalah waktu yang sangat penting untuk mengisi energi tubuh setelah berpuasa semalaman. Namun, banyak lansia yang sering melewatkan sarapan atau memilih sarapan yang kurang bergizi, yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Sarapan yang tidak sehat dapat menyebabkan kadar gula darah yang tidak stabil, penurunan energi, dan bahkan mempengaruhi konsentrasi sepanjang hari. Oleh karena itu, memilih sarapan yang tepat sangat penting, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan lansia adalah melewatkan sarapan sama sekali. Tidak sarapan di pagi hari dapat menyebabkan tubuh kekurangan energi dan mengganggu metabolisme tubuh. Saat kita tidur, tubuh kita tidak mendapatkan asupan nutrisi selama beberapa jam, sehingga cadangan energi tubuh habis. Tanpa sarapan,
tubuh terpaksa mengandalkan cadangan energi yang sudah menipis, yang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, lelah, dan mood yang buruk sepanjang hari. Selain itu, sarapan yang terlalu manis atau tinggi gula seperti kue, roti manis, atau minuman manis juga bisa berbahaya. Makanan yang tinggi gula dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang cepat, yang diikuti oleh penurunan yang tajam. Ini dapat menyebabkan rasa lemas dan mudah lapar sebelum waktunya. Bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau hipertensi, pola makan seperti ini bisa meningkatkan risiko komplikasi kesehatan yang lebih serius. Sebaliknya, sarapan yang sehat dan bergizi bisa memberikan banyak manfaat. Sarapan yang kaya akan serat, protein, dan nutrisi seimbang akan memberikan tubuh energi yang cukup untuk beraktivitas sepanjang hari. Pilihan sarapan yang baik bisa mencakup oatmeal, yang kaya akan serat dan bisa membantu mengatur kadar gula darah, atau telur, yang memberikan protein tinggi untuk membantu memperbaiki dan membangun otot. Anda juga bisa menambahkan buah-buahan segar seperti apel, pisang, atau beri, yang kaya akan vitamin dan antioksidan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika Anda ingin sarapan yang cepat dan praktis, smoothie dari buah-buahan, sayuran, dan yogurt bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Ini memberikan vitamin, mineral, dan probiotik yang baik untuk pencernaan dan kesehatan usus. Hindari juga minuman manis dan lebih pilih air putih atau teh herbal sebagai pilihan hidrasi di pagi hari. Sarapan yang sehat tidak hanya memberikan energi tubuh yang cukup, tetapi juga bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mengurangi rasa lapar yang berlebihan di siang hari, dan meningkatkan suasana hati. Mengatur sarapan yang seimbang dan bergizi sangat penting bagi lansia, agar bisa memulai hari dengan tubuh yang bugar dan siap beraktivitas. Setelah memastikan sarapan yang sehat, ayah bunda juga perlu berhati-hati dalam memilih minuman, terutama kopi atau teh berlebihan. Memang, kedua minuman ini sering menjadi pilihan untuk memulai hari, tetapi konsumsi berlebihan bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana kafein dapat memengaruhi tubuh kita. Kopi dan teh memang populer sebagai minuman yang dapat memberikan dorongan energi di pagi hari, namun konsumsi berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan lansia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah dengan tekanan darah atau jantung. Meskipun secangkir kopi atau teh dapat menyegarkan dan meningkatkan kewaspadaan, minum kopi atau teh dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko dehidrasi, gangguan tidur, serta masalah jantung, yang semuanya bisa memperburuk kondisi kesehatan lansia. Kafein, kandungan utama dalam kopi dan teh, adalah stimulan yang bekerja dengan cara meningkatkan denyut jantung dan menstimulasi sistem saraf pusat, memberikan efek peningkatan energi sesaat. Namun, bagi lansia yang memiliki masalah dengan hipertensi atau gangguan jantung, konsumsi kafein berlebihan dapat memperburuk kondisi tersebut. Kafein dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu detak jantung yang cepat, yang berisiko menyebabkan masalah lebih lanjut bagi lansia yang sudah memiliki kondisi jantung atau pembuluh darah. Selain itu, kafein juga dapat menyebabkan dehidrasi, karena sifat diuretiknya yang meningkatkan pengeluaran urin. Bagi lansia, yang tubuhnya sudah cenderung lebih rentan terhadap dehidrasi, ini bisa menjadi masalah serius. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari kelelahan, sakit kepala, hingga masalah dengan fungsi ginjal. Konsumsi kopi atau teh yang berlebihan juga dapat memengaruhi kualitas tidur. Kafein bisa mengganggu pola tidur dan menyebabkan kesulitan tidur atau tidur yang tidak nyenyak, yang sangat berisiko bagi lansia yang sudah lebih sensitif terhadap perubahan kualitas tidur. Tidur yang tidak cukup atau terganggu dapat menyebabkan kelelahan, gangguan konsentrasi, dan meningkatkan risiko penurunan kognitif atau bahkan depresi. Jika Anda adalah seorang lansia yang ingin menikmati kopi atau teh, penting untuk membatasi konsumsi dan memilih jenis minuman yang lebih ringan. Misalnya, jika Anda biasanya mengonsumsi kopi hitam dengan kadar kafein tinggi, cobalah kopi decaf, kopi tanpa kafein, atau teh hijau, yang mengandung lebih sedikit kafein dibandingkan dengan kopi biasa. Teh herbal seperti chamomile, peppermint, atau jahe juga bisa menjadi pilihan yang baik. Teh herbal ini tidak mengandung kafein dan dapat memberikan efek relaksasi yang membantu mengurangi stres serta mendukung pencernaan. Untuk menggantikan efek stimulan kopi atau teh, Anda bisa mencoba air lemon hangat di pagi hari. Air lemon mengandung vitamin C yang baik untuk sistem kekebalan tubuh dan membantu proses detoksifikasi. Infused water dengan irisan buah-buahan segar juga bisa menjadi alternatif yang menyegarkan, yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa efek samping dari kafein. Dengan membatasi konsumsi kopi atau teh, lansia dapat menghindari risiko dehidrasi, gangguan tidur, dan masalah jantung,
serta memastikan tubuh tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Ingatlah untuk selalu mengatur konsumsi kafein dengan bijak, dan pilihlah alternatif yang lebih sehat untuk memulai hari Anda. Selain kopi dan teh, seringkali kita langsung melakukan aktivitas berat begitu bangun tidur. Tanpa pemanasan yang cukup, otot-otot kita bisa sangat rentan terhadap cedera. Jadi, mari kita lihat pentingnya pemanasan sebelum beraktivitas agar tubuh tetap terjaga dan bebas dari cedera. Bagi lansia, tubuh kita membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri setelah tidur panjang di malam hari. Langsung melakukan aktivitas berat, seperti olahraga intensif atau pekerjaan rumah yang membutuhkan tenaga, tanpa memberikan tubuh kesempatan untuk pemanasan, bisa berisiko besar bagi kesehatan. Tanpa pemanasan yang tepat, otot-otot kita yang kaku setelah beristirahat semalaman menjadi rentan terhadap cedera. Meskipun lansia yang aktif dan sehat sangat dianjurkan untuk tetap bergerak, melakukan aktivitas berat secara mendadak tanpa pemanasan dapat meningkatkan risiko cedera otot, keseleo, atau bahkan penyakit jantung. Ketika tubuh kita terbangun setelah tidur, sirkulasi darah masih lambat, dan otot serta sendi kita dalam keadaan kaku. Ini adalah alasan mengapa sangat penting untuk memberikan waktu pada tubuh agar bisa beradaptasi dan mempersiapkan otot-otot serta sendi untuk aktivitas fisik. Pemanasan ringan adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Bahkan sebelum melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, berbelanja, atau membersihkan rumah. Jika kita langsung melakukan aktivitas berat, tubuh kita akan dipaksa untuk bekerja keras tanpa persiapan yang cukup, yang bisa menyebabkan kram otot atau bahkan cedera pada sendi. Pada lansia, yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penurunan kepadatan tulang, osteoporosis, dan masalah persendian, seperti osteoartritis, memulai hari tanpa pemanasan yang tepat bisa berbahaya. Sebagai gantinya, sangat disarankan untuk melakukan pemanasan ringan sebelum memulai aktivitas berat. Pemanasan dapat dimulai dengan gerakan-gerakan sederhana seperti meregangkan lengan dan kaki, berjalan pelan-pelan, atau melakukan senam ringan. Gerakan peregangan seperti putaran pergelangan tangan, gerakan leher, dan peregangan kaki dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, melenturkan otot-otot yang kaku, dan mengurangi risiko cedera. Yoga ringan atau Tai Chi juga bisa menjadi pilihan yang sangat baik untuk pemanasan, karena jenis olahraga ini menggabungkan gerakan perlahan yang dapat menenangkan tubuh dan pikiran. Pemanasan juga penting untuk menjaga fleksibilitas tubuh, mengurangi kekakuan otot, dan memperbaiki postur tubuh. Jika Anda memulai hari dengan peregangan yang baik, Anda tidak hanya mengurangi risiko cedera, tetapi juga mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas lebih lama dan lebih nyaman. Selain itu, pemanasan yang baik juga bisa meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Bagi lansia yang cenderung lebih mudah kehilangan keseimbangan, pemanasan dapat membantu memperkuat otot inti dan meningkatkan koordinasi antara kaki dan tangan yang mengurangi risiko jatuh. Jika Anda baru mulai berolahraga setelah lama tidak melakukannya, sangat penting untuk memulai dengan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam sebelum beralih ke aktivitas yang lebih intensif. Jangan langsung memaksakan tubuh untuk melakukan latihan yang berat seperti berlari atau mengangkat beban berat. Pilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan tubuh Anda, dan lakukan secara bertahap. Dengan memulai hari dengan pemanasan yang tepat, Anda akan merasa lebih fleksibel, berenergi, dan lebih siap untuk menghadapi aktivitas sepanjang hari tanpa risiko cedera yang berbahaya. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuh Anda dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan jika Anda merasa ada kondisi medis tertentu yang perlu diwaspadai sebelum melakukan pemanasan atau olahraga. Setelah pemanasan yang cukup, banyak ayah bunda yang sering menghabiskan waktu terlalu banyak duduk setelah bangun tidur. Padahal, tubuh kita membutuhkan pergerakan agar tetap aktif dan sehat. Duduk terlalu lama bisa menyebabkan rasa kaku dan nyeri. Yuk, kita pelajari bagaimana menghindari kebiasaan ini dan meningkatkan gerakan di pagi hari. Banyak lansia yang sering menghabiskan waktu setelah bangun tidur dengan duduk atau berbaring terlalu lama, terutama jika mereka merasa belum cukup berenergi atau masih merasa lelah. Kebiasaan ini bisa tampak tidak berbahaya. Namun terlalu banyak duduk setelah bangun tidur bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi lansia. Setelah tidur semalaman, tubuh kita membutuhkan gerakan untuk memulai sirkulasi darah dan memastikan otot serta sendi berfungsi dengan baik. Ketika kita duduk atau berbaring terlalu lama, aliran darah ke bagian tubuh tertentu menjadi terhambat, yang dapat menyebabkan rasa kaku, nyeri, atau ketegangan pada sendi dan otot. Bagi lansia, ini bisa memperburuk masalah seperti rematik, artritis, atau osteoporosis, yang lebih rentan dialami di usia lanjut. Selain itu,
Kurangnya gerakan di pagi hari dapat menyebabkan tubuh menjadi stiff, kaku, yang akhirnya mempersulit aktivitas fisik lainnya sepanjang hari. Salah satu risiko besar dari duduk terlalu lama adalah peningkatan risiko jatuh. Ketika lansia duduk terlalu lama dan tidak bergerak, otot-otot yang seharusnya mendukung keseimbangan menjadi lemah. Ini akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berdiri dengan stabil dan bergerak dengan lancar. Kelemahan otot ini dapat membuat lansia lebih rentan terhadap jatuh, yang merupakan salah satu penyebab cedera paling umum pada usia lanjut. Selain itu, duduk dalam waktu lama setelah bangun tidur juga bisa mengganggu pencernaan. Setelah tidur, tubuh membutuhkan gerakan untuk memulai metabolisme dan membantu pencernaan. Dengan duduk terlalu lama, proses pencernaan bisa melambat, yang bisa menyebabkan masalah pencernaan seperti sembelit atau perut kembung. Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan? Begitu bangun tidur, cobalah untuk berdiri perlahan dan bergerak sedikit. Berjalan kaki ringan di sekitar rumah, atau melakukan gerakan peregangan sederhana bisa membantu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh dan memperlancar fungsi organ tubuh. Anda tidak perlu langsung melakukan aktivitas berat, cukup berjalan pelan selama beberapa menit untuk memberi tubuh waktu untuk bangkit dan bergerak. Hal ini juga akan membantu mengurangi rasa kaku di tubuh dan mempersiapkan otot untuk aktivitas lainnya sepanjang hari. Selain itu, sangat disarankan untuk mengatur posisi duduk sepanjang hari, agar tidak terlalu lama duduk di satu posisi. Jika Anda bekerja dengan kursi atau bangku, pastikan untuk sering berdiri dan bergerak. Sesekali lakukan gerakan peregangan atau berjalan-jalan ringan setiap 30 menit untuk menjaga tubuh tetap aktif. Mengubah kebiasaan ini menjadi bagian dari rutinitas pagi yang sehat bisa memberikan banyak manfaat. Dengan gerakan ringan setelah bangun tidur, Anda membantu tubuh menghindari rasa kaku, meningkatkan keseimbangan dan kesehatan sendi, serta memastikan pencernaan yang sehat. Ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan lebih banyak energi untuk memulai hari. Jika Anda merasa kesulitan bergerak atau merasa kaku di pagi hari, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli fisioterapi untuk mendapatkan latihan yang sesuai dan aman untuk kondisi tubuh Anda. Saat kita mulai bergerak, penting juga untuk memperhatikan hidrasi tubuh di pagi hari. Banyak dari kita yang lupa minum air putih setelah bangun tidur, padahal tubuh membutuhkan cairan untuk berfungsi dengan baik. Mari kita bahas mengapa hidrasi yang cukup sangat penting, terutama di pagi hari. Kebiasaan tidak cukup hidrasi setelah bangun tidur adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering diabaikan oleh lansia, meskipun hidrasi di pagi hari sangat penting untuk kesehatan tubuh. Selama tidur semalaman, tubuh kita kehilangan cairan melalui keringat, pernapasan, dan proses metabolisme tubuh yang berlangsung meskipun kita tidak sadar. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang setelah tidur dengan meminum air putih begitu kita bangun tidur. Dehidrasi ringan yang terjadi setelah tidur dapat mempengaruhi banyak fungsi tubuh. Salah satunya adalah gangguan pada metabolisme tubuh, di mana tubuh akan kesulitan untuk memproses makanan yang kita konsumsi setelah sarapan jika tubuh kekurangan cairan. Selain itu, dehidrasi juga dapat menyebabkan masalah seperti sakit kepala, kelelahan, dan gangguan pencernaan. Bagi lansia, yang tubuhnya sudah lebih rentan terhadap masalah hidrasi, dehidrasi bisa memperburuk masalah kesehatan lain, seperti penurunan fungsi ginjal, gangguan kognitif, atau bahkan penurunan daya tahan tubuh. Hidrasi yang baik di pagi hari membantu menstabilkan kadar gula darah setelah berpuasa semalaman. Jika tubuh kekurangan cairan, kadar gula darah bisa melonjak secara tiba-tiba, yang dapat menyebabkan rasa lemas atau gangguan energi sepanjang hari. Untuk itu, minum segelas air putih setelah bangun tidur adalah langkah pertama yang baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu menyeimbangkan kadar gula darah, terutama bagi lansia yang berisiko tinggi terkena diabetes. Tidak hanya itu, menghidrasi tubuh di pagi hari juga dapat memperlancar proses pencernaan. Air membantu tubuh memecah makanan yang kita konsumsi dan mendukung pergerakan usus, yang sangat penting untuk mencegah sembelit atau gangguan pencernaan lainnya. Jika tubuh kekurangan cairan, pencernaan bisa melambat, yang menyebabkan masalah seperti perut kembung atau kesulitan buang air besar. Selain air putih, Anda juga bisa mempertimbangkan untuk minum air lemon hangat di pagi hari. Air lemon mengandung vitamin C yang baik untuk sistem kekebalan tubuh, dan juga bisa membantu proses detoksifikasi tubuh. Beberapa lansia juga lebih suka minum teh herbal seperti teh jahe atau teh chamomile, yang dapat memberikan efek menenangkan sekaligus mendukung kesehatan pencernaan. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi cairan harus dilakukan secara bertahap, terutama jika Anda merasa sudah sangat haus setelah bangun tidur.
Jangan langsung meminum terlalu banyak air dalam satu waktu, karena ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut. Sebaiknya, minumlah segelas kecil air terlebih dahulu, dan setelah beberapa menit, lanjutkan dengan segelas lagi. Selain itu, jika Anda memiliki riwayat masalah ginjal atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan jumlah cairan yang tepat untuk tubuh Anda. Dengan memperhatikan hidrasi di pagi hari, Anda memberikan tubuh Anda fondasi yang kuat untuk memulai hari dengan energi dan kesehatan yang optimal. Jangan lupa, air adalah sumber kehidupan yang penting untuk menjaga tubuh tetap berfungsi dengan baik, terutama di usia lanjut. Setelah kita memastikan tubuh terhidrasi dengan baik, jangan lupakan pentingnya membersihkan mulut setelah tidur. Banyak yang sering melewatkan kebiasaan menyikat gigi, padahal ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah masalah yang lebih serius. Mari kita lihat betapa pentingnya kebiasaan ini untuk kesehatan kita. Kebiasaan tidak menyikat gigi atau membersihkan mulut setelah bangun tidur adalah salah satu kebiasaan yang sering diabaikan, padahal kebiasaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi lansia. Saat kita tidur, bakteri dan plak mulai menumpuk di gigi dan gusi, yang dapat memengaruhi kesehatan mulut kita. Jika kita tidak segera membersihkan mulut setelah bangun tidur, bakteri-bakteri ini dapat berkembang biak dan menyebabkan masalah seperti gigi berlubang, penyakit gusi, atau bahkan infeksi mulut. Setelah tidur semalaman, air liur yang seharusnya membantu membersihkan mulut menjadi lebih sedikit karena produksi air liur cenderung menurun saat kita tidur. Akibatnya, mulut menjadi lebih kering dan lembab, yang memungkinkan bakteri berkembang biak lebih cepat. Bakteri-bakteri ini jika tidak dibersihkan, dapat menyebabkan bau mulut yang tidak sedap dan berkontribusi pada gangguan kesehatan gigi dan gusi yang lebih serius. Bagi lansia, yang seringkali sudah lebih rentan terhadap penyakit gusi atau masalah gigi seperti gigi longgar atau pengeroposan tulang rahang, penting untuk menjaga kebersihan mulut dengan benar. Jika mulut tidak dibersihkan dengan baik, bakteri yang berkembang biak dapat masuk ke dalam tubuh dan memengaruhi kesehatan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri mulut yang masuk ke dalam aliran darah bisa menyebabkan infeksi pada jantung dan memperburuk kondisi jantung lansia yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskular. Penyakit gusi yang tidak ditangani juga dapat menyebabkan masalah yang lebih serius, seperti radang gusi, gingivitis, atau periodontitis yang dapat merusak jaringan gusi dan tulang penyokong gigi. Oleh karena itu, menyikat gigi dan membersihkan mulut di pagi hari sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Cara terbaik untuk memulai pagi adalah dengan menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride setelah bangun tidur. Pastikan untuk menyikat gigi secara perlahan dengan gerakan memutar selama sekitar 2 menit, termasuk bagian gusi dan lidah. Jangan lupa untuk menyikat juga bagian belakang gigi dan permukaan pengunyah untuk memastikan tidak ada sisa makanan atau plak yang tertinggal. Selain itu, setelah menyikat gigi, sangat disarankan untuk membersihkan lidah dengan alat pembersih lidah atau sikat gigi. Lidah adalah tempat berkembang biaknya bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut dan gangguan pencernaan. Menggunakan benang gigi, floss, juga bisa sangat membantu untuk membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Ini akan membantu mencegah penumpukan plak yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Jika Anda memiliki gigi palsu atau alat ortodontik, jangan lupa untuk membersihkan alat tersebut dengan benar di pagi hari menggunakan pembersih khusus, agar tidak menumpuk kuman atau sisa makanan yang bisa menyebabkan iritasi pada mulut. Memulai hari dengan rutinitas kebersihan mulut yang baik tidak hanya akan membantu menjaga gigi dan gusi tetap sehat, tetapi juga mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mulut yang bersih berhubungan dengan tubuh yang sehat, dan dengan menjaga kebersihan mulut, kita juga mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan yang lebih serius di usia lanjut. Selain merawat tubuh dengan kebiasaan baik di pagi hari, merencanakan hari yang terstruktur juga sangat penting. Tanpa rencana yang jelas, kita bisa kehilangan fokus dan membuang waktu. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa merasa lebih produktif dan bahagia. Ayo kita pelajari bagaimana merencanakan hari kita dengan bijak. Kebiasaan tidak merencanakan hari dengan baik seringkali terjadi pada lansia yang merasa tidak ada banyak aktivitas yang perlu dilakukan, atau mereka merasa sudah terlalu banyak waktu untuk dipakai begitu saja. Padahal, memiliki rencana harian yang jelas sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik di usia lanjut. Tanpa perencanaan yang baik, hari bisa terasa tidak terstruktur, membosankan, dan akhirnya menurunkan semangat untuk melakukan aktivitas. Merencanakan hari dengan baik memberi Anda tujuan dan fokus, yang sangat penting untuk menjaga pikiran tetap aktif.
Aktivitas yang terstruktur membuat kita merasa lebih produktif dan bisa membantu melawan perasaan kesepian atau depresi yang sering dialami lansia. Ketika kita tahu apa yang akan dilakukan, kita memiliki motivasi untuk bangun dan memulai hari dengan semangat. Tanpa perencanaan, kita mungkin cenderung membuang-buang waktu dengan aktivitas yang tidak produktif, seperti berlama-lama menonton televisi atau tidur terlalu banyak. Padahal, kegiatan yang terorganisir seperti jalan pagi, olahraga ringan, membaca buku, atau berbicara dengan teman atau keluarga bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh dan pikiran lansia. Salah satu hal yang perlu direncanakan adalah aktivitas fisik ringan setiap hari. Lansia yang tidak aktif berisiko mengalami penurunan kekuatan otot, keseimbangan, dan mobilitas. Bahkan, berjalan kaki ringan selama 20-30 menit setiap hari dapat memberikan banyak manfaat untuk kesehatan jantung, sirkulasi darah, dan kebugaran tubuh secara keseluruhan. Dengan merencanakan waktu untuk berolahraga, lansia dapat menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Selain itu, merencanakan aktivitas sosial juga sangat penting. Berinteraksi dengan orang lain bisa mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan kesehatan mental. Lansia yang terhubung dengan keluarga, teman, atau komunitas cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Meluangkan waktu untuk berbicara di telepon, video call, atau bahkan bergabung dengan kelompok sosial atau organisasi lokal bisa memberi manfaat yang sangat besar. Selain kegiatan fisik dan sosial, penting juga untuk merencanakan waktu untuk makan sehat. Sarapan, makan siang, dan makan malam yang teratur adalah bagian penting dari perencanaan harian yang baik. Ini membantu tubuh mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan memberi energi sepanjang hari. Untuk memulai merencanakan hari, coba buat daftar tugas harian sederhana yang mencakup aktivitas fisik, sosial, dan mental. Anda bisa menggunakan agenda atau kalender untuk mencatat hal-hal yang perlu dilakukan setiap hari. Jangan lupa untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan relaksasi. Merencanakan waktu untuk beristirahat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas dan pemulihan tubuh. Jika Anda merasa kesulitan untuk merencanakan hari, minta bantuan keluarga atau teman dekat untuk membantu menyusun jadwal kegiatan yang sesuai dengan kondisi fisik dan kebutuhan Anda. Terkadang, berbicara dengan orang lain dan meminta saran mereka bisa memberi perspektif baru dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Dengan merencanakan hari dengan baik, lansia tidak hanya akan merasa lebih terstruktur dan produktif, tetapi juga lebih bahagia dan sehat secara keseluruhan. Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermakna. Jadi, ayah bunda, itu dia 8 kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari di pagi hari. Dengan sedikit perubahan dalam rutinitas, kita bisa menjaga tubuh tetap sehat dan aktif. Semoga informasi ini bermanfaat untuk ayah bunda semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika belum, agar kita terus berbagi tips sehat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menjalani hari yang luar biasa.